Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar dengan Bunda Zalia Anindya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, sejak kita bangun tidur hingga kembali beristirahat, kita selalu berinteraksi dengan berbagai makhluk hidup di sekitar kita. Misalnya saat kita sarapan, makanan yang kita makan berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan seperti nasi dan sayur, maupun hewan seperti telur dan daging. Saat kita keluar rumah, kita melihat berbagai tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita, serta hewan-hewan seperti burung, kucing, ataupun serangga. Namun, selain makhluk hidup, kita juga dikelilingi oleh benda tak hidup, seperti batu, air, meja, kursi, tas, buku, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa yang membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Sekarang, coba kalian pikirkan, pernahkah kalian melihat tumbuhan bergerak? Jika kita melihat sekilas, tumbuhan tampak diam dan tidak bergerak sama sekali. Tumbuhan tidak berjalan seperti manusia, tidak berlari seperti hewan, dan tidak berpindah tempat. Hal ini sering membuat kita berpikir bahwa tumbuhan tidak bergerak. Namun sebenarnya, jika kita mengamati dengan lebih teliti dan lebih sabar, kita akan menyadari bahwa tumbuhan juga melakukan gerakan. Contohnya adalah tanaman putri malu yang akan menutup daunnya ketika disentuh. Gerakan ini merupakan respon terhadap rangsangan berupa sentuhan dan dapat membuktikan bahwa tumbuhan juga memiliki aktivitas kehidupan. Oleh karena itu, jika terdapat pertanyaan, apakah tumbuhan adalah makhluk hidup? Jawabannya, iya, tumbuhan termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti tadi, yaitu bergerak. Nah, melalui kegiatan belajar kali ini, kita akan mengenal lebih banyak ciri-ciri makhluk hidup lainnya, supaya dapat membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan. Kira-kira apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki kehidupan. Makhluk hidup mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda tak hidup. Ciri-ciri tersebut meliputi bernapas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak, membutuhkan makanan, serta peka terhadap rangsangan. Sebaliknya, benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Misalnya, sebuah batu tidak akan bertambah besar secara alami seperti makhluk hidup. Meja dan kursi tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak, dan tidak membutuhkan makanan. Kita masuk ke ciri yang pertama, yaitu bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen sangat penting karena digunakan dalam proses menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak, belajar, berpikir, dan tumbuh. Contohnya ada manusia yang bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian menuju paru-paru, dan di sanalah terjadi pertukaran gas. Lalu ada ikan yang bernapas menggunakan insang untuk mengambil oksigen dari air, serta tumbuhan yang bernapas melalui stomata. Stomata ini terdapat pada permukaan daun. Nah, walaupun alat pernapasannya berbeda-beda, tetapi ketiganya sama-sama digunakan untuk mengambil oksigen agar tubuh memiliki energi untuk hidup. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Gerakan ini bisa berupa berpindah tempat maupun hanya menggerakkan bagian tubuh tertentu. Manusia dapat berjalan, berlari, dan melompat. Begitu pula hewan yang memiliki cara bergerak yang beragam, seperti terbang pada burung, berenang pada ikan, dan merayap pada ular. Gerakan ini biasanya bertujuan untuk mencari makanan, menghindari bahaya, dan beradaptasi dengan lingkungan. Untuk tumbuhan juga dapat bergerak meskipun tidak berpindah tempat. Contohnya pada tumbuhan Venus yang dapat bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap serangga. Selanjutnya, ciri yang ketiga yakni berkembang biak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak, yaitu menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk menjaga kelangsungan hidup suatu jenis makhluk hidup agar tidak punah. Pada hewan, terdapat 3 cara berkembang biak, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar.
Ovipar adalah berkembang biak dengan bertelur, contohnya ayam dan bebek. Vivipar adalah berkembang biak dengan melahirkan, contohnya gajah dan kucing. Ovovivipar adalah bertelur di dalam tubuh induk kemudian dilahirkan setelah menetas, contohnya hiu dan kadal. Selanjutnya, pada tumbuhan, berkembang biak dapat terjadi secara generatif dan vegetatif. Generatif terjadi melalui biji hasil penyerbukan. Vegetatif dapat terjadi secara alami, secara buatan pula. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin dan tanpa bantuan manusia, menghasilkan individu baru yang identik dengan induknya. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanaman tanpa kawin untuk mendapatkan bibit unggul, cepat berubah, dan seragam. Untuk ciri keempatnya ada tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan. Contohnya biji yang menjadi pohon dan anak ayam yang menjadi dewasa. Perubahan bentuk pada hewan tersebut disebut metamorfosis. Metamorfosis ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yakni perubahan bentuk yang sangat berbeda. Contohnya adalah kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yakni perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda. Contohnya pada belalang. Ciri kelima adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat merespon rangsangan. Rangsangan bisa berupa cahaya, suhu, sentuhan, dan suara. Contohnya manusia yang dapat merasakan panas dan dingin, hewan yang dapat merespon bahaya, serta tumbuhan yang tumbuh ke arah cahaya. Dan untuk ciri terakhirnya adalah membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Energi ini digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak, tumbuh, dan berkembang. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Oleh karena itu, tumbuhan disebut sebagai produsen. Sedangkan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga harus memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan ini biasanya memakan daun, rumput, buah, atau bagian tumbuhan lainnya. Contohnya adalah sapi, kambing, dan kelinci. Hewan herbivora umumnya memiliki gigi yang digunakan untuk mengunyah tumbuhan, serta sistem pencernaan yang sesuai untuk mencerna makanan dari tumbuhan. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan ini biasanya berburu hewan lain untuk dijadikan makanan. Contohnya adalah harimau, singa, dan elang. Hewan karnivora memiliki gigi yang tajam untuk merobek daging serta kemampuan berburu yang baik. Omnivora adalah hewan pemakan segala, yaitu memakan tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah ayam, beruang, dan bebek. Hewan omnivora memiliki kemampuan untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup secara lengkap, mulai dari bernapas, bergerak, berkembang biak, kemudian berkembang, peka terhadap rangsangan, hingga membutuhkan makanan. Sebelum Ibu tutup video ini, sekarang coba renungkan kalian sedang berada di rumah atau di sekolah. Di sana tentu ada berbagai benda dan makhluk di sekitar kalian. Misalnya ada meja, kursi, buku, tanaman, hewan peliharaan, bahkan mungkin serangga kecil yang sering kalian lihat. Sekarang coba kalian pikirkan, bagaimana cara kita membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Kita bisa menggunakan ciri-ciri yang sudah kita pelajari tadi. Misalnya, apakah benda tersebut bernapas? Apakah bisa tumbuh? Apakah bisa berkembang biak? Apakah membutuhkan makanan? Dan apakah peka terhadap rangsangan? Jika jawabannya iya, maka itu termasuk makhluk hidup. Namun, jika tidak memiliki ciri-ciri tersebut, maka itu termasuk benda tak hidup. Mudah bukan? Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu kalian memahami kehidupan di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Sampai jumpa kembali anak-anak.